bolu ketan. Sebelum kita belajar, mari-marilah kita berdoa dimulai. Dari komponen rantai makanan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah ibu memaparkan materi nanti, ibu akan membagikan kalian menjadi bidang kelompok. Nah, nanti ibu akan membagikan bahan ajarnya itu tentang gambar urutan rantai makanan ekosistem sawah. Nanti setiap kelompok akan menyusun, kemudian setiap kelompok mewakili
menemukan satu orang untuk mempresentasikan. Gila. Oke. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya, Ibu pengen tahu nih, apakah kalian semuanya pernah melihat sawah? Apakah tadi sawah itu terdiri dari yang pertama itu adalah dan tentunya ada tumbuhan padi. Nah, kemudian Ibu pengen tahu, tahukah kalian bahwa pada ekosistem sawah itu mempunyai banyak sekali makhluk hidup. Nah, masing-masing makhluk hidup ini terdiri dari peran dan fungsi. Dari belakang. Nah, dari pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, maka kita akan membahas yang pertama tentang rantai makanan. Nah, Ibu pengen tahu nih, siapa yang pernah mendengar kata rantai makanan? Ada yang pernah? Belum. Rantai itu bukan rantai motor ya. Rantai sepeda. Rantai itu adalah urutan. Urutan yang dimaksud itu adalah urutan daripada makanannya. Makanan yang dimakan oleh makhluk hidup yang hidup di sawah. Nah, yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah urutan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, apa saja sih yang dimakan oleh makhluk hidup di sawah? Pertama itu kan ada padi. Padi itu dia berfungsi sebagai dia yang menyediakan makanannya itu. Kemudian akan dimakan oleh yang namanya tikus. Nah, bisa anak-anak lihat ke depan dia yang itu. Bahwa ini adalah mengenai rantai makanan. Ulah. Dari itu. Ibu, tadi kan ada padi. Nah, padi ini merupakan tumbuhan yang pertama kali menyediakan makanan untuk makhluk hidup di sawah. Nah, padi ini dia itu berperan sebagai produsen, dia yang menyediakan makanan itu adalah hewan yang makan padi. Yang pertama itu Kayak anjing, harusnya dia yang kesini, aku pula disuruh. dia berperan sebagai hewan yang pertama kali makan padi. Hewan yang pertama kali makan padi itu adalah kemudian setelah tikusnya makan, tentunya dia akan mendapat sumber energi makanannya dari padi. Selanjutnya, setelah konsumsi satu tadi yaitu tikus mati, maka ada yang memakan tikus tersebut. Siapa yang memakannya? Ular ini berperan sebagai konsumen buah. Nah, konsumen buah ini biasanya hewan yang memakan daging, disebut dengan hewan karnivora. Nah, hewan ular ini dia mendapatkan sumber energi makanannya dari siapa? Dari tikus. Aku udah duduk. Nah, selanjutnya, setelah ular ini mati, maka ada hewan selanjutnya yang makannya, yaitu berpindah energi satu ke energi dua dari hewan yang satu ini ke hewan yang lainnya. Nah, kan ularnya mati, maka dimakan oleh yang namanya burung elang. Burung elang ini dia yang memakan dari ular ini. Emang iya, Nah, benar-benar dia masih yang dimakan lah. mendapatkan sumber makanan Jadi dari buntang ular, udah tuh. yaitu elang. Masuk sih. Nah, setelah elang ini mati, dia sebagai Iya. konsumen tiga mati, maka Ular mati tentunya dimakan elang. ada pengurainya, pengurai dari hewan yang telah mati atau tumbuhan yang telah mati. Biasanya itu berupa Kayak kebun jamur hijau. atau bakteri. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sekalian mau yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boleh. Bu, Kelompok ya, siapa silakan, lagi? Aina. Kenapa Kak? Kelompok orangnya kadang-kadang dalam rantai makan. Nah, dengar ya anak-anak sekalian, bahwa disebut sebagai produsen itu dia yang menyediakan makanan pertama kali. Nanti akan dimakan oleh makhluk hidup yang lain, contohnya itu
Produsen ini dia itu kemudian berfotosintesis, berbuah dan menjadi padi. Padi inilah yang ditekan oleh dan itu disebut dengan produsen. Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Oke, dari kenapa semua makhluk hidup di dalam rantai makanan itu saling membutuhkan? Oke, baik. Jadi karena saling membutuhkan, yang namanya makhluk hidup pasti saling membutuhkan. Setidaknya itu teman atau makanan. Kalau seandainya tidak ada teman atau makanan, maka di mana dia akan mendapatkan sumber baik itu dari makanannya sebagai energi. Nah, kemudian untuk menjaga keseimbangan dari ekosistemnya. Ekosistem yang dimaksud adalah ekosistem bawah. Nah, baik. Selama ini kan anak-anak yang bertanya sama ibu. Nanti ini ibu mau bertanya kepada kalian semua. Siapa yang bisa menjawab? Pagi bertugas sebagai apa? Sebagai apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke. Padi bertugas sebagai produsen. Oke. Boleh tepuk tangannya untuk teman-teman. Baik. Kemudian saya mau tanya nih kepada yang di tengah. Tadi dimakan oleh siapa? Hewan apa? Tikus. Boleh tepuk tangan untuk teman-temannya. Kalau manusia, Bu. Untuk mengingat materi yang kita bahas pada hari ini, agar anak-anak sudah mengingatnya, maka ibu sudah ada lagu untuk mendengarkan. Nah, karena teman-teman boleh berdiri dengan rapi, kemudian boleh mengikut sumber suara yang musik. Anak-anak tolong jaga suaranya. Oke, jaga yang berdiri yang rapi. Tidak berdiri. Ayo kawan, kita belajar untuk dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, guru mulai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, 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 makan.
Kerjanya. Ibu habis makan. Dapatnya belum. Lapar bu. Misalnya di ini tuh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, lapar. Nah, Ditembak aja kan ibu. Pakai itu klip. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Tadi kan sudah dijelaskan. Produsen itu padi dan konsumen satu ada belalang atau tikus sengaja karena dia kan pemakan padi juga. Yang kedua yaitu ada konsumen kedua yaitu ada ular. Ular dimakan elang dan elang jadi jamur atau bakteri. Teman-teman, jadi mengenai ini dapat kita simpulkan bahwa tadi sebagai penyedia makanan kemudian dimakan oleh belalang atau tikus, mati belalangnya atau tikus tersebut dimakan oleh ular, kemudian ular tersebut mati maka dimakan oleh elang. Nah, elang mati maka dikuraikanlah oleh bakteri atau jamur. Nah, kelompok yang di tengah boleh disampaikan ke depan hasilnya. Untuk Anda silakan kembali ke tempat. Jadi kelompok 2 sudah mengerjakan tugas rantai makanan. Yang pertama adalah produsen pertama yaitu padi. Nah, terus ada konsumen pertama yaitu tikus. Terus tikus memakan padi. Nah, terus tikus menjadi produsen kedua. Terus ada lagi konsumen kedua yaitu ular memakan tikus. Terus lanjut lagi, ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi penguraiannya jadi jamur. Yang tumbuh lagi menjadi padi dan berulang kembali lagi. Ya, betul sekali. Boleh
Oke, untuk kelompok 1 silakan langsung Ini hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya. Yang pertama ada padi ya, sebagai konsumen yang pertama, lalu dimakan oleh tikus sebagai, dan dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, dan saat ular mati, saat elang mati maka akan dimakan akan tumbuh jamur atau bakteri. Oke, beri aplaus untuk baik, itu materi kita pada hari ini mengenai rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ini tadi kita temui di lingkungan sekitar kita. Khususnya di lingkungan ibu ada sawah. Sawahnya yang terkenal itu sawah hijau. Kemudian ada kondisi dan perannya masing-masing, yaitu saling tergantung dan ada konflik yang lain. Kemudian mengenai tugas kelompok hari ini, semua hasil kelompoknya bagus. Ibu minta dipertahankan hasil kerjanya itu, kemudian diskusinya untuk nilainya juga dipertahankan. Nah, itulah yang dapat ibu sampaikan mengenai materi kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca di rumah mengenai perubahan yang akan terjadi. Nanti di minggu depan tetap akan dibahas sebelum pembelajaran pada materi baru. Nah, untuk penutupnya maka diakhiri oleh dipimpin oleh Bapak. Silakan. Ya, saya hukum itu dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, dimulai dari urutan sana kolom 2. Yang lagi tidak ada boleh yang bertanya.